Yang bilang Papua bukan bagian dari Hindia Belanda, itu siapa? Belanda. Yang membuat Papua menjadi satu negara, itu siapa? Belanda. Yang menyebarkan isu bahwa Indonesia adalah penjajah, Indonesia adalah kolonial, itu siapa? Belanda. Oke baik, Kak. Shalom dan selamat sore untuk sapu masyarakat Papua yang tercinta. Saya tanggapi video dari John Oni, manusia karton dari NTT yang terlalu sibuk bicara untuk Papua padahal dia tidak mengerti sejarah tanah Papua. Hanya bicara pukul tinggi dengan penuh kebohongan publik. Oke, poin pertama yang dikatakan bahwa Papua bukan bagian dari Hindia Belanda. Ya, itu memang fakta. John Oni harus sadar bahwa Papua terpisah dari Hindia Belanda itu tahun 1828. Belanda sudah kasih pisah Papua menjadi satu administrasi pemerintahan sendiri, yaitu yang dikenal New Guinea Belanda. Tapi itu masih belum sah. Nanti 1910 yang namanya ada deklarasi Batavia. Di situ baru sah Papua terpisah menjadi satu wilayah administrasi yang dikenal New Guinea Belanda. Jadi Hindia Belanda itu dari Sabang sampai ke Amboina atau Ambon. Makanya sesuai dengan kemerdekaan bangsa Indonesia itu Soekarno bilang dari Sabang sampai Amboina. Tidak ada Merauke, cuma Ambon. Ingat itu baik-baik. Belanda kasih pisah administrasi itu sama seperti administrasi Belanda yang ada di Guyana, di Suriname, bahkan di Afrika Selatan, di Sri Lanka. Itu yang John Oni ku harus ingat itu baik-baik. Oke? Ku harus banyak belajar tentang sejarah Papua dari arsip-arsip Belanda. Supaya ku punya otak yang tidak beres, itu otak mati itu terbuka. Otak itu hidup sedikit. Oke? Jadi Papua memang jelas dia tidak masuk dalam Hindia Belanda tapi dia New Guinea Belanda. Ya, yang kedua. Belanda kasih merdeka Papua karena sesuai dengan perjanjian Canberra tanggal 7 Februari 1947. Di situ di mana Inggris, Amerika, Belanda, Prancis, mereka punya hak untuk kasih merdeka wilayah Pasifik atau negara-negara Pasifik yang sekarang merdeka. Wilayah-wilayah yang ada di tiga ras ini, Polinesia, Melanesia, dan Micronesia ini harus kasih merdeka dorang. Sesuai dengan piagam PBB yang Indonesia adaptasi dalam Undang-Undang 45 19 alinea pertama kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Makanya Belanda dikasih merdeka Papua, dipersiapkan negara bangsa Papua Barat untuk sudah dikasih merdeka. Jadi Tenjono Niko ingat baik-baik karena sesuai dengan piagam PBB 73 itu yang Belanda dipersiapkan Papua menjadi satu negara. Oke. Yang berikut kau bilang Indonesia penjajah. Jelas Indonesia penjajah. Indonesia dia memang jelas penjajah karena dia sudah melanggar piagam PBB 73 juga dengan dia punya invasi militer yang namanya Trikora 19 Desember 1961. Jadi jelas dia penjajah. Indonesia punya kehadiran di Papua bukan membangun manusia Papua atau SDM yang ada di Papua, tapi dia sibuk untuk mencuri dan merampas dan merampok sumber daya alam yang ada di Papua. Sampai dengan hari ini, sudah tahun 2025, sumber daya alam di Papua sangat hancur. Contoh salah satu kasus Raja Ampat, Blok Wabu, Besen di Merauke, hutan adat Piawiu di Bovendigul dan Maping, dan juga hampir seluruh tanah Papua. Semua ada masalah tentang lingkungan alam, hutan adat yang dirusak. Jadi kehadiran Indonesia di sini hanya mencuri, merampok, merampas, dan tidak mau dengar aspirasi rakyat Papua. Sesuai dengan piagam 73, Indonesia dia harus membangun satu wilayah yang non-government territory. Begitu. Wilayah yang tanpa ada pemerintahan dia punya hak untuk membangun dan mendukung wilayah itu dalam dia punya bidang pemerintahan sendiri supaya mempersiapkan wilayah itu menjadi satu wilayah yang merdeka.
sesuai dengan otonomi khusus. Dia berikan otonomi khusus tapi dia tidak persiapkan Papua untuk menentukan nasib sendiri. Jadi jelas Indonesia adalah penjajah. Ingat Undang-Undang 45 alinea pertama sudah jelas, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajah di muka bumi ini harus hapus. Jadi wajib dan wajar Indonesia harus keluar dari tanah Papua. Salam revolusi.